Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabbingatu wal Isruna. Ar-Rabbingatu wal Isruna uti hadis kang kaping 24 iku ittaqu dzulma. Ittaqu padha wedya supaya sira kabeh adzulma ing nganiaya. Fa inna dzulma mongko temen satune sifat zalim iku dzulmatun dadi pira-pira pepeteng. Iku zulmatun dadi pira-pira pepeteng yaumal kiamati besok ing dalem dinane kiamat. Wattaqu lan wedya sapa ya sira kabeh as-suha ing sifat medhit. As-suha ing kumed. Fa inna suha mongko temen satune kumed iku ahlaka ngrusakake apa ya as-suh ngerusak man ing kaum man ing wong kana kang ana sapa siman ana iku qoblakum ing dalem sadurunge uripe sira kabeh wa amalahum lan gelemake apa ya sifat suh apa suh ing man ngala ansafaku ing atase yento ngilekake sapa ya sira kabeh ngala ansafaku ing atase yento ngilekake sapa ya siman qoblakum dima'ahum ing pira-pira getih man qoblakum wastahalu lan amrih ngalalake sapa man qoblakum ma'arimahum ing pira-pira nggon harame man qoblakum. Rawang riwayatake hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Di sini itu antara dzulmatun dan as-suh niki. Jadi satu hadis yang luar biasa lah, sedanten itu nggih luar biasa. Ittaqullah, ittaqu dzulma. Ya. Takutlah kalian semua. Nah, ini kan berarti satu bentuk larangan, anjuran untuk tidak menjalankan kezaliman, penganiayaan ataupun penistaan apapun. Jadi zalim itu bisa dibagikan dengan beberapa bagian yang tertentu. Kita mungkin sudah paham tentang penganiayaan yang bersifat kita pada orang lain, kita pada makhluk Allah yang lain, kita pada keluarga kita sendiri. Kita sudah paham tentang apa itu makna penganiayaan. Yang perlu kita pahami adalah kita sendiri menganiaya pada diri kita sendiri. Ini yang perlu kita pahami bersama. Jadi pemahaman kalau kita ini seringkali menganiaya pada diri kita sendiri. Nah, contoh ya. Contoh kita menolong seseorang baik bersifat material ataupun moral, berupa tenaga, berupa pemikiran, berupa apapun yang tadinya adalah kita selenggarakan karena rasa sesuatu yang berada pada diri hati kita.
Nah, setelah beranjak bulan, terjadilah ujian dari Allah. Berbentuk apa itu? Sehingga kita itu teringat pada sebuah budi luhur kita ataupun akhlak karimah kita pada orang tersebut. Dan di sini bentuk-bentuk bagaimana kita itu menyelenggarakan pada diri kita mau dolim pada diri kita sendiri ataupun tidak. Karena ngundat-undat itu bisa menyebabkan bikin sakit pada orang yang pernah kita tolong. Ngundat-undat yang pernah kita lakukan pada seseorang yang pernah kita bantu, apa moral ataupun spiritualnya, lalu kita ngundat-undat, seakan-akan kita itu terdolimi oleh orang itu. Long wis ditulung kok jadinya kayak gitu ke kita. Nah, dia itu dolim pada kita. Tapi di sini berbalik arah nantinya. Kita nanti bisa membalas dengan ngundat-undat. Ngundat-undat inilah yang sebenarnya nanti pendoliman pada orang lain dan mendolimi pada diri kita sendiri. Karena dengan manna wal adza, ngundat-undat dan dengan ucapan yang menyakitkan, amaliyah kita itu hilang semua. Ya, sodako ndak ikhlas itu sama halnya kita itu mendolimi diri kita sendiri. Terus bekerja, setelah bekerja mendapatkan fadl rizki dari Allah, kita mengatakan ini hasil jeripayah saya, itu samanya mendolimi diri kita sendiri. Karena belum nyandak ataupun belum tahu umpamanya kita itu harus istihad. Terus berusaha. Maka kita harus belajarlah yang sehat. Belajar sehat. Contoh, kita harus belajar jujur, sehingga Allah memberikan fadl berupa kejujuran. Dan kalau hendak melakukan sesuatu kebohongan itu rasanya merasa ada yang menakut-nakuti ataupun kita merasa takut dengan adanya berbuat kebohongan. Nah, memang kita berusaha jujur, tapi tatkala sudah diberi kejujuran oleh Allah, teringat ada fadlun min indillah, ini fadl Allah. Teringat, tidak bisa seseorang itu berusaha akhirnya jujur. Nah, jujur itu setelah Allah memberikan kejujuran tersebut. Kita sifatnya cuma berusaha, poin hasilnya itu hanya Allah mutlak yang memberi. Nah, kalau kita ini sifat jujur, haram, sifat yang halal pada diri kita usahakan supaya kita memiliki sifat jujur. Nah, kita kata-kata kita kembali ke kita, ke sayanya beratnya. Itu berarti tidak menemukan sebuah kejujuran, melainkan hanya menemukan menganiaya pada diri kita sendiri. Karena ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna alaikum nuron mubina. Moro menungsa, saya datangkan burhan, pertanda-pertanda alam, pertanda-pertanda hijaunya daun, itu selaku burhan, pertanda. Dan dalam pertanda-pertanda itu saya turunkan dengan cahaya yang jelas untuk menemukan siapa dari makhluk langit yang banyaknya jumlahnya triliunan, di muka bumi juga makhluk-makhluk triliunan, dan tidak ada satu makhluk pun yang tidak disentuh oleh Allah. Semua dalam kendali Allah, semua dalam peran kodrat iradah Allah. Nah, kan akhirnya ketemu
Berarti kita berusaha, ayo jujur, istihad, ayo jihadun nafas, ayo terus jujur, berusaha jujur, sehingga sifat haram yang ada pada diri kita yaitu mulai menyisih. Terbentuklah sifat-sifat halal dalam hati kita, kejujuran. Nah, setelah diberi merasakan sebuah kejujuran, hendak mau berbohong kok ada perasaan takut, Allah sudah memberi keputusan, menemukan siapa yang memberi itu. Ini paham ya? Ini paham. Jadi sampai kepada kalau aku ini sama halnya menganiaya pada diri kita sendiri. Jadi kita melakukan sesuatu kurang ikhlas, berarti kita dolim pada diri kita sendiri. Rabbana dzolamna anfusana, ya Allah, aku sering aniaya maring diri kita sendiri. Nah, terus kezaliman pada orang lain, pada makhluk lain mungkin kita sudah memahamilah, dan akan menjadi gelap, kegelapan alam pikiran kita, kegelapan besok di akhirat yaumil kiamahnya. Tapi kezaliman yang pada diri kita sendiri itu yang perlu kita tafakuri, perlu kita pikir bersama, perlu kita itu merenung bersama dengan alat-alat burhaniyahnya Allah, dan adanya pertanda-pertanda adanya keberadaannya Dia, untuk kita bisa menemukan Dia. Nah, banyak dari ilmuwan, penelitian yang bisa menemukan Allah dengan cara penelitian itu. Itu berarti nurun mubina, dari wa anzalna ilaikum nurun mubina. Burhan itu menyebabkan ada cahaya-cahaya yang jelas untuk kepada titik, bukan pada pengakuan kita, melainkan adanya ini ya usaha semenit tahun bisa merasakan dan keputusan dari Allah, dan kita menemukan rasa itu pun karena Allah yang memberinya. Ini insya Allah paham nih. Jadi takutlah menganiaya, karena penganiayaan itu besok di hari kiamat adalah peteng menggelapkan. Jadi gelap. Berarti kalau toh di situ itu kita gelap mata, bisa jadi gelap basiroh, gelap hati, mata batin kita. Itu yang karena kedzaliman menyebabkan kegelapan, kedzaliman pada orang lain ataupun kedzaliman pada diri kita sendiri. Sehingga Nabiullah Yunus alaihissalam pun mengakui tentang itu. Nabiullah Adam juga mengakui seperti itu. Mendolimi pada itu, Nabi saja merasa mendolimi pada dirinya sendiri. Wattaqus suha fa inna suha alaka mangkana qablahukum. Suh, medit, lagi digambarkan takutlah kedzaliman, karena zalim itu menjadikan kegelapan besok di hari kiamat, di yaumul kiamah. Dan kok kenapa dihubungkan Allah Rasulullah dengan sifat suh? Bahil, medit, bedidil itu watak itu sudah pernah dijalankan oleh orang-orang sebelum kehidupan kita. Ya, sing biasa terkenal ataupun menjadi legendaris cerita kayak dene Sa'labah, kayak dene Korun, orang-orang hartawan Saddad, orang-orang hartawan kayak dene Abraha dan seterusnya. Beda dengan Nabi Sulaiman. Sifat suh, sifat mahil, sifat medit itu sudah dimusnahkan oleh Allah dari wataknya itu, kebahilannya itu. Karena sifat bahil menyebabkan tega mateni kancane. Karena sifat bahil itu menyebabkan lawong ketegae ram sedina kepanasan teplik dikirim pur makanan semene, upah juga semene tok, ndak upah yang sepadan dengan UMR daerah. Nah itu kan dengan tega maring
bu kanca, bu batir, bu saudara, bu apa, dia akan mengalami tegaan. Nah, ini yang sifat suh untuk berbuat dolim itu sangat berpotensi. Jadi takutlah kita pada watak-watak ataupun bahil medit. Nah, ini pembelajaran, terus pembelajaran untuk kita itu tidak belajar tidak suh. Ya, berarti lawannya suh adalah suha. Sahyun pakai kha. Iku loman, lubo. Derma. Apa yang bisa kita darmakan untuk keluarga, bukan apa yang bisa saya manfaatkan untuk anggota ini, tapi apa yang bisa saya darmakan untuk majelis ini, bukan majelis ini apa yang bisa saya ambil dari majelis ini, apa yang bisa saya darmakan untuk masyarakat sini, bukan apa yang bisa saya ambil dari masyarakat sini. Ini paham ya? Tadi pendarmaan, apa yang bisa saya perbuat untuk orang lain, bukan bagaimana saya memperbanyak teman dan bisa mengambil manfaat teman untuk saya. Itu berarti kalau statement yang kedua adalah suh, bahil. Tapi yang pertama adalah apa yang bisa saya darmakan, apa yang bisa saya kerjakan, apa yang bisa saya sumbangsihkan untuk kelompok ini umpamanya. Itu as-sukha, dermawan, dharma baktinya pada Allah. Insyaallah paham ya, rawahu Muslim. Ketia harga dirinya itu bukan ya pokoknya buta lah. Itu permanen sekali ataupun berpotensi sekali sifat suh, sifat bakhil itu mengarah pada kedzaliman pada orang banyak dan mendolimi pada diri kita masing-masing, pada dirinya si pembakhil itu maksudnya. Alhamdulillah min dzalik, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat suh itu, berbalik pada sifat-sifat yang as-sukha, sahyun, loman. Al-khamisatu wal isruna utai hadis kang kaping selawe iku at-tahaddusu utai cerita-cerita. At-tahaddusu utai cerita-cerita bi nikmatillahi ta'ala kelan nikmate Gusti Allah taala iku syukrun aran syukur, watar kuwa utai ninggal tahaddus iku kufrun aran kufur. Waman uti sapa-sapa baine wong iku layaskuru lamun to ora syukur sapa si wong alqalila ing perkara kang sithik, la yaskuru mongko ora bisa syukur sapa si wong al-katsira ing perkara akeh. Waman uti sapa-sapane wong iku la yaskur lamun ora syukur sapa si wong, ora bisa syukur sapa si wong annasa ing menungsa. La yaskur mongko ora bisa syukur sapa si wong Allah ing Gusti Allah taala. Wal jamaatu tai jamaah iku rahmatun dadi rahmat, wal furqatun utai furqah perpisahan, perenco-perenco iku adzabun dadi adzab, rawahul Baihaqi. Jadi at-tahaddusu bi nikmatillah syukran. Cerita-cerita nikmat itu sebuah syukur pada Allah. Jadi ungkapan loh, ungkapan perasaan sehingga Gusti Allah pun nang kono iki mu la yaf'alullaha bi ngadzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiron alima. Allah tidak akan melakukan eksekusinya pada orang lamun to kalian semua itu pandai bersyukur dan beriman, pandai bersyukur dan beriman. Karena Allah itu zat yang sangat menerima syukur. Zat yang sangat menerima syukur dan sangat berterima kasih. Allah itu sangat berterima kasih. Allah itu zat yang sangat menerima syukur dan Allah zat yang maha syukur. Ini paham ya? Alimatur zat yang maha mengetahui. Nah di sini ayat ini bagaimana bisa terbentuk satu?
Kenapa in syakartum wa amantum nilai? Kok gandengane yang itu kok in syakartum wa amantum ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Asal bisa syukur lan iman, maka ora tek ngadab, ora bakal tek siksa wis. Aran diarani perbuatan ini syukur apabila iman, ini tawakal apabila ini iman. Iman ini bisa dikatakan syukur kalau memang sudah beriman. Tidak bisa orang yang tidak beriman, apik banget, syukurnya dulu iman apa enggak. Sehingga innalladzina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yatakhiduna baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Nah, syukur itu bisa dikatakan syukur apabila di situ itu tidak memisahkan antara Allah dan Rasulnya. Ya, ini pertama iman pada Allah, taat pada Allah ya taat pada Rasulnya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara Allah dan Rasulnya. Tidak bisa Rasulnya saja, Allahnya tidak. Melakukan sesuatu, Allahnya percaya pada. Karena ya walaupun toh terasingkan, dilahirkan dari dibuang nang alas, tetap manusia itu fitrahnya itu tahu Allah. Ada sang pencipta, tapi siapa dia? Karena orang itu dialah diasingkan di tengah alas, umumnya jadi Tarsan. Nah, kalau hidup di tengah keramaian seperti ini, jelas sudah kecil, dari kecil sudah dibimbing dengan sholawatan, dibimbing dengan apa-apa Allah. Tapi menginjak dewasa terkadang karena tidak belajar, karena enggan untuk belajar ilmu Allah, sehingga terkadang dipisahkan. Percaya maring Gusti Allah, lunturlah kepercayaan pada utusan Allah. Nggih. Terkadang banget kuat kepada utusan Allah, lunturlah pada Allah. Sehingga Rabi'ah al-Adawiyah pada waktu jadab pada Allah dia lupa pada Rasulullah dan dia ngapura, ya njaluk ngapura maring Kanjeng Nabi, ngapunten kula kalalen kalin jenengan maring Gusti Allah. Jadi dua unsur ini tidak bisa dipisahkan. Jangan sampai orang-orang yang kufur nengkane iki mau innalladzina yakfurun billahi wa rasulihi wa yuriduna an yufarriqu baina dzalika baina Allah wa rasulih. Orang-orang yang seperti ini akan berusaha memisahkan antara Allah dan Rasulnya. Aku yo percaya karo Gusti Allah senajan cekelane ana ya. Aku njaluke maring Gusti Allah aja ngarani nyungge ngene. Lho gue sing nyekeli kae gue. Nah, ini kan berarti sudah memisahkan. Rasulullah tidak mengajarkannya seperti itu. Kan lebih ada yang lebih mudah, lebih ekstra, lebih higienis dan lebih. Tidak usah pakai yang bersifat berbau untuk mendatangkan sebuah kemusyrikan, mendatangkan kepada kekufuran, mendatangkan kepada permusuhan dan seterusnya. Jadi bisa dikatakan ini sudah dikatakan stempel syukur apabila imannya tertata. Siji Allah, loro Rasul. Rabi sa Allah tok, Rasulnya diganti. Nah, Rasul saja, Allahnya tidak. Mana? Allah menurunkan Rasul supaya kita itu dalam argumennya nanti dijawab semua oleh ini ayatnya. Ini Rasulnya sudah menyampaikan kok. Menjadi hujahnya itu sudah jelas kok. Mana? Jadi hujahnya mana kamu itu menceng sekang Rasulullah? Orang tua loh, nggak bisa. Saya menurunkan Rasul beserta inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wa nabiyina ba'da min ba'di. Saya turunkan wahyu kepada engkau ya Muhammad Rasulullah seperti halnya saya menurunkan wahyu kepada Nabiullah Nuh dan setelah Nabi Nuh. Orang nana kitab yang mengajarkan kepada seperti ini, sihir mengajarkan
Tidak ada. Jadi artinya bisa dikatakan syukur apabila imannya sudah nata. Bisa dikatakan itu sudah tawakal, aran tawakal kalau imannya tidak campur sari. Campur sari. Ini sudah apa? Jurung lah, sabar banget jane. Urung aran sabar. Urung aran sabar kalau memang masih dicampur adukan ketauhidan. Jadi dua tidak bisa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Allah wa Rasulullahnya itu cekel terus. Dalam ibadah nanti cek Allah. Nah, dua jangan bisa tapi untuk satu. Dua jangan bisa tapi untuk satu. Jangan cuma satu untuk satu. Ini ya ulaika humul kafiruna haqqa. Iku wong-wong kufur, wong-wong sing ingkar nikmat Allah. Ingkar pada nikmat Allah hak. Hak. Jadi rasa syukur, rasa terima kasih pada Allah, terima kasih pada utusan Allah, terima kasih pada orang-orang setelah utusan Allah, terima kasih pada ini ditentukan. Mulanya cerita tentang nikmat Allah adalah bentuk syukur. Menyembunyikan cerita tentang nikmat itu aran kufur. Setitik ora bisa disyukuri apa maning kok akeh. Orang bisa syukur maring menungsa, tidak akan bisa syukur pada Allah. Ya kayak gue kuncinya Rasulullah ketika kira Paul Bayakin ya. Seperti itu. Bisa dikatakan syukur kalau insakartum wa amantum. Ini sing dadi bahasan wa amantum dan kalian semua itu beriman. Sabar banget, tapi yo anggar Rasulullahnya dibuang bertentangan, itu bukan dikatakan sabar menurut Allah. Karena harus digatuki, kudu gatukane matur nuwun maring Rasulullah, matur nuwun maring Gusti Allah, matur nuwun maring Gusti Allah, matur nuwun maring Rasulullah. Kados niku. Terkadang material, terkadang pelantara yang dipuji-puji maring Gusti Allah sampai lupa pada Rasulnya. Ini yang kehilangan jalan ini loh. Kehilangan jalan. Kelalen kok karo Rasulullahnya itu kehilangan jalan menuju Allah sebenarnya. Nah, ini fenomena ataupun seringkali kita lah, bukan orang-orang mereka, kita sendiri, bukan menceritakan kita sendiri meminta pada Allah wasilah apa nganggo wasilah ndilah ya. Ibaratnya kita punya keris, ibaratnya kita punya tombak, pakai itulah, pakai galih asam, galih kalor. Itu berarti Rasulullah ini ya, ini teralihkan yang seperti inilah. Kita harus memperhatikan ini, benar-benar tidak syukur pada perkara setitik, orang bakal bisa syukur kelawan hal yang banyak. Tidak bisa bersyukur pada manusia, tidak akan bisa bersyukur pada Allah. Tidak bisa matur nuwun maring Rasulullah, tidak bakalan bisa matur nuwun pada Allah. Nah, ini bab syukur hanya sindiran saja. Berarti watak-watak yang lainnya, baik tawakal, yakin, ridho, konangah, sabar, dan lain-lainnya, bisa dikatakan itu syukur kalau iman. Wong iman ora kok sholat, kan? Bisa dikatakan itu sholat kalau beriman. Nah, iman di sini disindirkan dalam Al-Quran. Wong kufur itu senengane kayak gue kok, ngono lho. Wong kufur iku senengane kayak iku beda-beda kena antara Gusti Allah karo utusane Gusti Allah kok. Nganggo udele dhewek karepe dhewek kok. Nah oleh. Lah sawi seneng kono ki mau ayat akhiduna baina dzalika sabila. Jukut salah siji ataupun ngalap sebuah sesuatu, mengambil sesuatu untuk dalane dhewek. Benere dhewek namanya. Ulai kaumul kafiruna haqqa. Iki lho wong kufur sing sebenere dadine angel kan nggih. Angel loh untuk. Lah ini kita tuh tafakur diri kita sendiri. Kita masih seperti apa? Kita masih seperti apa antara satu dan dua tidak bisa dipisahkan. Allah wa Rasulullahnya tidak bisa dipisahkan. Terus ke Allah langsung ke Allah, ngono lho. Jadi dibutuhkan sekali ini akal dan ngakol supaya tertanam Allah dan Rasulullah ndak itu terus ke Allahnya. Nah, ke Allahnya karena Allah menurunkan wahyu pada Rasulullah pun
Seperti halnya Allah menurunkan wahyu pada Nabiullah Nuh dan nabi-nabi setelah Nabiullah Nuh. Ora beda, kayak wingi diajari kayak masa siki kayak kiye beda temen atau ndak beda. Metode-metodenya ataupun syariatnya yang disyariatkan oleh Nabi kita. Das niku. Jadi jangan yuridu ayyufarriqu bainallahi wa rasulihi, jangan menghendaki perpisahan antara Allah dan utusan Allah. Langgar ora pinter syukur dadine kufur, ngger dadi pinter kufur akhirnya di situ tuh ngadab Allah. Langgar kaken kufur kaken rasul akhirnya golek pangeran saliyane Gusti Allah. Ngono. Lan rasul tok uripe ngene lha sing permanen saja sing apa jenenge instan sajalah. Nah iki sing dadi nyabrange ora rido maring Gusti Allah, ora rido maring Rasulullah. Sing ngono guys. Nah iki sing sangat kita hadapi lah, kita rasakan untuk kita hati-hati kita. Kita itu tetap bisa sudah dikatakan ini syukur apa bukan? Lah iman apa ora? Ngono lho. Yo iman maring sapa? Dibedakna apa ora? Pembedane ya ada, iman maring Gusti Allah, percaya, kabeh percaya ada Gusti Allah. Percaya kabeh ana Gusti Allah, itu percaya iblis sendiri percaya ada Gusti Allah. Ada. Hati-hati. Jadi ini di akhir zaman ada agama Masias sekarang. Agama Masias yang sudah ketuk-ketuk pintu. Agama Masias itu ya agama ya mungkin ketuhannya Masias, nabinya adalah Masias. Sudah ada agama Masias yang ketuk-ketuk pintu. Itu sing jelas banget dadine lho, masa pangerane dadi Masias, nabine dadi Masias. Agi pangerane Gusti Allah bekat kadang nabine dadi molak-malik kok. Nggih. Perubahan nek man robuka man nabiyuka kok bingung kok. Ditakoni sapa pangeranmu? Sapa nabimu? Bingung kok ngira nabine Malik. Nah, jadi sebab kufur resula akhirnya mulai sing instan masuklah perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi mal la yaskuril qalil la yaskuril katsir wa mal la yaskurin nas la yaskurillah wal jama'atu rahmatun wal furqatun adabun. Jamaah ataupun berkumpul berjamaah lah sifatnya itu rahmat. Ahlun ahli sunnah perjalanan Rasulullah, orang-orang yang ahli menjalankan perilaku Rasulullah. Itu siapa? Sahabat. Wal jamaahnya itu sahabat. Ahlun adalah kamu ahli apa? Jahit. Kamu ahli apa? Pertukangan. Ahli apa kamu? Nah ini ahli sunnah. Anda ahli apa? Ahli pertanian. Anda sahabat ditanya Anda ahli sunnah. Wal jamaah pengikutnya sahabat, pengikutnya sampai kita lah mengikuti pada atas. Kenapa kok di sini wis syukur wal jamaah rahmatun wal barakatuh. Terima kasihlah pada orang sebelum kita ngono. Berterima kasihlah pada manusia, maka bisa berterima kasih pada Allah. Luar biasa ini Rasulullah, luar biasa nih. Ini langsung wal jamaah rahmatun wal barakatuh. Ada pun bukan potongan, berurutan gitu loh. Urutannya ndake luar biasa ini. Berterima kasihlah pada manusia, maka Anda bisa berterima kasih pada Allah. Ahlun itu ahli. Anda ahli apa? Ahli apa? Ahli pertanian, ini ahli jahit, ini ahli pertukangan, ini ahli seni, ahli apa? Nah, kalau ini ahli sunnah. Sunnah adalah perjalanan perilaku ucapan Rasulullah. Wal jamaahnya adalah bentuk kelompok besar para sahabat. Apa sih yang dikatakan sahabat-sahabat adalah orang yang beriman pada Rasulullah dan hidup di zamannya Rasulullah. Walaupun toh umurnya masih 6 tahun, walaupun toh hidupnya di negeri Indonesia. Nah, uripe nang Indonesia zamani Rasulullah sugeng, zamani Rasulullah dakwah dan seterusnya. Umur 6 tahun di Indonesia sudah beriman
sezaman dengan Rasulullah itu sahabat namanya. Nah, secara akal kita sahabat adalah wong sing kembuleng ngene iki yo. Enggak, sahabat ya walaupun itu di negeri mana, jauh dari Mekah, tapi beriman dengan adanya Rasul. Dan di zaman Rasulullah Sugeng itu sudah dikatakan sahabat. Mungkinkah di negeri ini ada sahabat? Mungkin saja lah. Serba mungkin pokoknya. Jadi nggih, insyaallah paham nggih. Jadi jamaah rahmatun wal barakatuh ada berterima kasihlah pada orang yang mengajari kita, orang mengajari kita mengajari. Lah kan biyen aku diwarai kayak gini nang kae. Lah terima kasihlah pada orang yang sebelum kita mengajari seperti ini, sampailah kepada sahabat-sahabat, kepada Rasulullah, pada malaikat Jibril dan ke Allah. Ini namanya perjalanan muktabaroh. Sampainya ada pertanggaan yang jelas. Lemprakan kayak gini ada tangan yang de guru, guru pun de guru. Sampailah kepada Rasulullah, sampailah kepada Rasulullah. Jadi muktabarohnya jelas. Bersyukur pada seseorang maka dikatakan bisa bersyukur pada Allah. Tapi catatannya itu kata-kata syukur, yakin, tawakal, ridho dan seterusnya. Imannya jangan dicampur sarikan, nggih. Insyaallah nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Muga toh kita punika dua hadis niki kita sareng-sareng mudzakarah, munadzarah dan mutolangah sareng-sareng pinaringan kita sareng-sareng niku nurun burhanune Gusti Allah, cahaya yang jelas. Allah tansah secepeng dengan Allah wa Rasulullah, terus ati ingkang tansah tauhid dumateng ngarsanipun Gusti Allah, nafingan cinten kamilan mubarakan syamilan fitinin wa dunya wa akhiratina mutasilatan bila jamiman hukun ngalaina qadim asmangina khususan azwajina wa latina wa dzurriyyatina qadim asmang wa qasidina wa qadim qadim asmangin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.